Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu nabi yang paling dikisahkan dalam Al-Quran. Ia adalah putra dari Nabi Yakub dan merupakan cucu dari Nabi Ishak, serta cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yusuf lahir di tanah Kanaan atau Palestina, yaitu dari seorang ibu bernama Rahil atau Rahel, yang merupakan istri yang paling dicintai oleh Nabi Yakub. Sejak kecil, Nabi Yusuf telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia adalah anak yang sangat cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki ketampanan luar biasa yang tiada bandingnya. Wajahnya begitu bercahaya, membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Ketampanan Nabi Yusuf disebut-sebut sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tandingannya. Diriwayatkan bahwa separuh dari seluruh ketampanan dunia diberikan kepada Nabi Yusuf, sementara separuhnya lagi dibagikan kepada seluruh umat manusia yang lainnya. Wajahnya bersinar laksana bulan purnama, dengan mata yang indah, rambut hitam berkilau, dan kulit yang bersih bercahaya. Ketampanan dari Nabi Yusuf tidak hanya memikat manusia biasa, tetapi juga menarik perhatian para wanita bangsawan dan bahkan ratu. Hal ini tergambar dalam kisahnya, yaitu saat tinggal di Mesir. Sejak kecil, Nabi Yusuf mengalami mimpi yang luar biasa. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Ketika menceritakan mimpi ini kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, Nabi Yakub segera memahami bahwa Yusuf akan memiliki masa depan besar. Namun Yakub juga memperingatkan kepada Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, karena khawatir mereka akan iri hati. Ketakutan Yakub terbukti benar. Saudara-saudaranya merasa iri karena Yusuf lebih dicintai oleh ayah mereka. Karena kebencian dan kecemburuan yang mendalam, mereka berencana menyingkirkan Yusuf dengan cara membuangnya ke dalam sumur di tengah padang pasir. Setelah ditinggalkan di sumur, Yusuf ditemukan oleh kafilah dagang yang tengah melintas. Ia kemudian dijual sebagai budak ke pasar di Mesir. Takdir membawa Yusuf ke rumah seorang pejabat tinggi Mesir, yaitu bernama Al-Aziz. Di rumah Al-Aziz, Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan dan bijaksana. Ketampanannya begitu luar biasa hingga menarik perhatian dari istri Al-Aziz, yaitu yang dikenal sebagai Zulaiha. Ia begitu tergoda oleh ketampanan Yusuf hingga berusaha merayunya. Namun Yusuf yang memiliki keimanan kuat menolak godaan tersebut dan berusaha melarikan diri. Zulaiha yang merasa malu akhirnya menfitnah Nabi Yusuf alaihissalam, menuduhnya berniat berbuat buruk kepadanya. Karena fitnah ini, Yusuf dipenjara meskipun ia tidak bersalah. Ketampanan Yusuf tidak hanya membuat Zulaiha tergoda, tetapi juga wanita-wanita Mesir lainnya. Dalam sebuah perjamuan, Zulaiha mengundang para wanita bangsawan dan memberikan mereka buah serta pisau. Saat Yusuf masuk ke ruangan, para wanita itu begitu terpukau oleh ketampanannya, sehingga mereka tanpa sadar melukai tangan mereka sendiri dengan pisau. Yaitu mereka berkata, "Maha suci Allah,
Ini bukanlah manusia, ini pasti malaikat yang mulia, yaitu Al-Quran Surah Yusuf ayat 31. Peristiwa ini membuktikan betapa luar biasanya ketampanan Nabi Yusuf, hingga membuat orang-orang tak bisa mengendalikan diri. Di dalam penjara, Yusuf tetap dikenal sebagai orang yang bijaksana dan memiliki kemampuan menafsirkan mimpi. Suatu hari, Raja Mesir mengalami mimpi aneh tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, serta 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai gandum kering. Nabi Yusuf menafsirkan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun masa subur, diikuti oleh 7 tahun masa kekeringan. Karena hal itu, Yusuf dibebaskan dari penjara dan diangkat sebagai bendahara negara yang bertugas mengelola cadangan pangan. Bertahun-tahun kemudian, ketika kelaparan melanda, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, yaitu untuk meminta bantuan. Mereka tidak menyadari bahwa pejabat yang mereka hadapi adalah Yusuf. Namun setelah serangkaian ujian, Yusuf akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Nabi Yusuf berkata, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Allah telah memberi kami karunia, sungguh, yaitu Al-Quran Surah Yusuf ayat 90. Mereka sangat terkejut dan takut akan pembalasan. Tetapi Yusuf dengan penuh kasih sayang berkata, pada hari ini tidak ada celaan terhadap kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Al-Quran Surah Yusuf ayat 92. Akhirnya Yusuf alaihissalam membawa keluarganya untuk tinggal bersamanya di Mesir, dan mimpi masa kecilnya pun menjadi kenyataan ketika ayahnya, ibunya, yaitu ibu tirinya, dan saudara-saudaranya bersujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan. Nabi Yusuf hidup lama di Mesir dan memimpin dengan kebijaksanaan. Menjelang akhir hayatnya, ia meminta agar jasadnya dibawa kembali ke tanah leluhurnya, yaitu di Kanaan. Setelah Nabi Yusuf wafat, jasadnya awalnya disemayamkan di Mesir. Tetapi dalam perjalanan waktu, Nabi Musa kemudian membawa jasad Nabi Yusuf kembali ke Palestina, yaitu untuk dimakamkan di sana, yaitu sesuai dengan wasiatnya. Kisah Nabi Yusuf bukan hanya tentang ketampanan fisik, tetapi juga keteguhan iman, kesabaran, dan pengampunan. Ia menghadapi banyak ujian dari pengkhianatan saudara-saudaranya, godaan Zulaiha, juga dipenjara tanpa kesalahan. Namun dengan kesabaran dan keimanan, ia akhirnya mencapai kedudukan mulia dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Ketampanan Nabi Yusuf memang luar biasa, tetapi lebih dari itu, akhlaknya yang mulia. Ketampanan Nabi Yusuf memang luar biasa, tetapi lebih dari itu, akhlaknya yang mulia, menjadikan sosok yang dicintai dan dihormati. Kisahnya adalah pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya kesabaran, kejujuran, dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.